Baik, kita masuk ke dalam segmen yang saya tuh berharap bahwa segmen ini bisa digantikan sama robot sebenarnya. Oh iya, jadi bisa ini sendiri gitu ya? Iya, jadi dipencet dia ngelucu sendiri gitu kan, tapi nggak perlu bayar bulanan, paling ganti baterai. Itu boleh, ntar kita minta tolong sama kalian ya adik-adik ya, bikinin ya yang lebih Buat lucu. stand up komedi tapi robot. Jangan deh, jangan, ntar kasihan gede rezekinya. Dia iya. udah gila masih Iya, hitam Om. putih. Kenapa? Sinetron udah nggak ada soalnya. Dibungkus, bye. Makanya enak loh. Sombong. Waktu itu pas udah main sinetron ditanya schedule nggak bisa syuting sinetron. Nggak lama sinetronnya bungkus, kagak ada yang nonton. Ya udah silakan kabar kabur. Selamat malam pemirsa, kembali lagi di segmen Kabar Kabur. Tak ada kabar yang kami kabari. Karena kami kabur-kaburan. Nah, malam hari ini temanya itu unik banget ya. Penemuan unik dan kreatif. Dan hari ini udah ada 2 bintang tamu. Ya. Ada 4 orang tapi satu tim dan 1 orang. Betul. Dan ini yang pertama ada siswa SMP yang berhasil menang juara robotik tingkat nasional. Keren. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Dan menurut gue Erik, dia tuh mereka ini kan masih SMP ya, bener kan? Iya. SMP, Kelas 3. Iya. Ini gue tuh berharap kalian bertiga itu kalau pas masuk SMA itu sesuai dengan jurusan yang tepat. Betul, karena kalau salah jurusan itu bisa menghambat proses belajar, Li. Iya, kayak temen gue tuh salah jurusan, Rik. Kenapa? Dia tuh passionnya mau tawuran, tapi malah dimasukin ke sekolah komputer. Dia harusnya masuk. Iya, ini malah pengen tawuran masuknya sekolah komputer kan aneh. Oh, bener-bener. Tawuran biasanya muterin gear, Iya. sekolah komputer muterin apa? Monitor. Berarti kalau biasanya kasih rantai kan, pakai Nah. rantai. Ini kalau sekolah komputer mungkin rantainya diganti. Jadi kabel USB. Tawuran biasanya, woi gua lu nih jadi, woi gua format lu. Berarti kalau kayak gitu, kalau gitu kan kalau misalkan kita ketemu sama biasanya Iya. takut kan, bang ampun bang saya masih mau hidup bang. Kalau misalkan ketemu anak SMK komputer lagi tawuran beda Lik. Bang ampun bang saya belum di backup. Jadi lebih takut. Dan yang kedua, Rik, Ya, ada Ibu ada Tri. Ibu Tri sebagai berprofesi sebagai setrika keliling ya ibu ya. Dan menurut gue ini keren banget, Rik. Inovatif gitu. Tapi Menjemput bola Lik. jemput bola, nggak kayak yang lain nunggu bola. Dan tapi menurut gue takutnya nanti semua kerjaan itu ngikutin keliling-keliling. Padahal nggak semua kerjaan cocok. Iya karena nggak semua kerjaan cocok untuk dikasih metode keliling-keliling gitu. Iya, misal tukang cuci. Bener tuh. Heeh, Tukang cuci keliling, kalau tukang setrika mah masih bisa bawa setrikaan. kecil. Tukang cuci, masa bawa mesin cuci? Kan kalau nyuci butuh air, masa kemana-mana bawa sumur loh. Susah. Ya nggak harus umur juga pak, kenapa harus umur? Dan ada satu lagi, Rik, Apa? ada satu pekerjaan yang nggak bisa pakai metode keliling, Nggak cocok pakai metode keliling, apa tuh? yaitu tukang kuburan keliling. Nggak, maksudnya, oh tukang gali kubur. Iya, tukang gali kubur keliling nggak bisa. Kenapa emang? Misalkan ada tukang gali kubur keliling, misal kita berdua nih, Apa kita jadi salesnya. Oke, sales tukang gali kubur, oke lah. Mana keliling kampung kan? Iya. Kuburan. Yang dikubur. Ada bapak-bapak lewat. Oh, oke. Selamat siang Bapak. Bapak mau beli kuburannya? Atau berniat dikubur hari ini? Kalau Bapak dikubur hari ini ada promo menarik dari kita berdua, Pak. Betul sekali. Di kuburan Bapak kita pasangin lampu. Wow, luar biasa. Ya. Selain itu Pak, promo hari ini selain dipasangin lampu, di kuburan Bapak akan kita pasang wifi. Dan selain itu Pak, kalau Bapak berhasil mengajak 1 orang untuk di kuburan ini, akan ada promo menarik juga tentunya. Apa tuh Pak? Promonya itu kuburan Bapak nggak akan disiramin pakai air. Bukan air biasa. Iya, nggak air biasa tapi diganti pakai sirup. Wow, luar biasa, promo menarik. Luar biasa. Tapi Saya promo ini itu potong ya, saya Iya, Pak. potong ya, Iya, saya Om. potong buat Iya, Pak. pengetahuan aja. Tapi ada loh kuburan seperti itu beneran nih. Dipakein Itu yang lampu. menarik ada. Jadi ada ini menarik soalnya. Jadi saya potong. Jadi ada kuburan di Indonesia itu yang harganya ya itu sampai 500 juta sampai 1 M. Dan kuburan itu benar ada lampu di dalamnya, ada AC-nya. Serius. Ada beneran. AC-nya? Ada AC-nya. Buset, Ada AC-nya. nyaman banget jadi. Bahkan ada ruang tunggunya. Jadi kuburan tuh ada ruang tunggunya, terus ada meja makannya buat keluarganya dan sebagainya. Itu sudah ada di Indonesia dan itu keliling. Mereka keliling nawarin rumah masa depan tersebut ke keluarga-keluarga.
Dan Om, itu itu beneran kuburan ada. ada AC, ada ruang tunggu. Ada sih, jadi kalau keluarganya datang kan biasanya berdiri, ini duduk gitu. Ada buat kalau nggak tahu ada karaoke-nya nggak, saya nggak tahu ya. Tapi itu ada. Jadi itu sekarang sudah beneran ada. Gokil. Udah Kamar beneran. saya aja nggak ada AC-nya, Om. Kalau mau kuburan. Udah, makin ngaco lah pemirsa, kita coba bercanda. Tapi kita mau ngomongin serius, ada beberapa fakta tentang penemuan unik nih. Yang pertama ada sepeda yang ada mesin jahitnya Link di Nih, dalam. kita lihat gambarnya. Tuh, ini ada penemuan di Nah, ada anaknya, ada kakaknya, ada bapaknya di atas, mamanya lagi ngejahit sama adiknya di depan megang rem. ya. Ini tuh tahun 1939. 1939, luar biasa. Dan menurut gua Rick, Ya. alasan kenapa keluarga ini bikin sepeda kayak gitu karena bapak dan anak-anaknya pengen rekreasi. bersama-sama satu Cuma keluarga. ibunya tetap pengen kerja. Betul. Jadi- Jadi bisa disimpulin, Jadi biar bisa rekreasi dan bisa sekalian kerja, dibikin Betul. sepeda ini. jadi selain bisa rekreasi keluarga bersama, orderan tetap jalan Iya. ya. Gitu. Dan- Jadi aman. Ini kan keliling kemungkinan Ya. Usahanya bakal berkembang. Betul, bisnis mamanya pasti bisa berkembang. Yang awalnya satu mesin jahit kayak gitu nanti nambah jadi 2, Tambah jadi 4. jadi 4, jadi banyak lah. Udah banyak dibikinin pabrik. Tuh. Tapi tetap pabriknya di dalam sepeda. Kasihan yang goes ya. Ya. Dan ini selanjutnya ada yang kedua, sepeda. Bukan sepeda, ini sebenarnya kayak motor ya. Motor rodanya 1. Menurut gue ya, kalau ini ada di Indonesia, Ya. sepeda roda 1 kayak gini atau motor roda 1 kayak gini nggak bakal cocok nggak gitu. cocok lah. Soalnya remaja di Indonesia itu sekarang lagi suka banget naik motor boncengnya 3. Betul. Kalau kayak gini dia mau boncengnya di mana? Di pundak. Ya. Itu Nggak naik di mungkin. pundak naik motor atau cheerleaders. Yang selanjutnya Rik, Nah, ini yang sangat menarik pemirsa, ada masker pelindung badai salju. Nah, kita lihat. Tuh. Bentuknya kerucut gitu ya. Pelindung badai salju. Luar ini biasa. tuh diciptain di Kanada tahun 1939 Rik. Betul. Dan menurut gua ini penemuan ini tuh rada gimana ya? Kenapa? Berfungsi sih buat nahan badai salju. Hmm. Cuma kan kalau kita ada di rumah, Iya. di luar ada badai, ngapain keluar rumah? Iya benar. Di dalam aja ya. Tapi kalau ini nggak cocok ada di Indonesia, Li. Iya, nggak cocok banget. Karena nggak ada salju di Indonesia. Iya, betul. Dan lagian kalau ini ada di Indonesia karena nggak ada salju, pasti fungsinya berubah. Yang awalnya jadi masker karena bentuknya kerucut jadi tempat kacang rebus. Yuk. Atau biar lebih kreatif lagi karena bentuknya kerucut dijadiin tutup ujung tumpeng. Biar lebih kreatif, orang Indonesia kan kreatif. Dan yang selanjutnya nih Rik, ada Ya. penemuan selanjutnya ada alat pelangsing muka dari Jepang. Ini jadi dia lentur pemirsa, itunya alat itu lentur, jadi dia bisa untuk melatih bibirnya supaya jadi kuat. Dan ini, menurut gua orang yang pakai alat pelangsing muka ini, Ya, pakainya tuh harus sesuai aturan. Itu aturannya tuh pakainya cuma boleh selama 3 menit selama sehari. Jangan sampai sehari pakainya 20 jam misal. Soalnya nanti mukanya nambah langsing kan, yang awalnya segini langsing, sisa segini mukanya. Ini muka atau cotton bud. tirus gitu maksudnya Iya. pipinya. Tapi emang apa namanya prosedurnya tuh Hah? selain dipakainya 3 menit itu harus mengucapkan kata-kata A, I, U, E, O. Buat melatih otot Ya, muka. biar melatih otot pipi dan otot bibir supaya Iya. otot bibir jadi kuat, Li. Iya, betul. Gimana tanggapan Dan- lu kayak gitu? Ini katanya alat ini bisa bikin bibir kuat. Ya kalau bibir kuat buat apa sebenarnya sih? Iya. Bibir kuat emangnya Emang pernah lihat gitu ada orang angkat galon pakai bibir gitu? Nggak ada. lagian kalau bibir kuat itu bahaya men. Misal ibu-ibu bibirnya kuat, anaknya mau berangkat sekolah, Iya. dicium keningnya benjol. Iya, terus belum lagi kalau misalkan bibirnya beneran kuat, gue Hah? yakin nanti bibirnya dipakai push up. Biasa pakai tangan, pakai bibir. Tapi kalau tangan nih, tangan kan badan, iya. kayak Om Deddy kan, berotot, jadi nunjukinnya enak itu. Itu kesurupan. Gitu. Udah kalau misalkan bibir kuat gimana? Nggak kelihatan sangar sih, lebih ke alay. Aneh. Dan selanjutnya nih. Selanjutnya ini sangat unik pemirsa, ada bantal peluk wanita. Jadi bantalnya itu bentuk Nih tuh pria. kayak gitu tuh bantalnya. Miris, jomblo banget kayaknya. Iya. Sedih ngeliatnya gitu. Dan ini Rik, Apa? yang pakai bantal ini tuh nggak boleh cewek-cewek yang baperan. Kenapa tuh, Ling? Nanti dia udah dipeluk baper. Lama-lama suka bantalnya dinikahin. Kok bantalnya dinikahin kan kasihan Rik. Kasihan anaknya, masa punya bapak bantal gitu. Ya, maksudnya daripada itu aneh banget, kita langsung ke nomor 6 nih, Ling, Ya. yang terakhir. Ada dasi yang bisa Berfungsi sebagai payung juga. Oke, ini kita akan telaah gambarnya
Nah, Dasi atasnya, di bawahnya ada payung. Ini sangat unik. Akan jauh lebih unik kalau misalkan di bawah payungnya ada anak kecilnya. Dan ini yang terakhir lah, kita ngomongin yang terakhir. Ini penemuan yang menurut gua agak unik juga dan sangat bermanfaat buat kamu para wanita. Ya. Namanya ini cetakan bibir. Jadi dia bisa, ini ada gambarnya tuh. Untuk lipstick. Soalnya ini dibikin itu karena cewek tuh kalau pakai lipstik kadang berantakan. Belepotan Pak, ada teman saya pakai lipstick dari sini sampai sini terus diterusin. Digambar, repot. Dan tapi sayangnya ini katanya rada mahal, Re. Berapa? Mahal lah pokoknya. Pokoknya ini kalau ada cewek yang pengen beli ini nggak bisa, nggak sanggup, jangan beli ini. Pakai cetakan kue cubit ya. Cetakan kue cubit. Yoi. Berarti bibirnya setengah mateng dong nanti ya. Tapi ya udahlah. Kita langsung closing aja ya. Yap, beatbox lah. Sekian kabar kabur hari ini, sampai bertemu lagi di kabar kabur selanjutnya. Gue Yuda Keling. Gua Diki Timena. Kembali ke Mas Dedi. Oke, thank you. Tapi saya mengalami loh hal tersebut tuh. Di rumah saya pernah disamperin sama orang yang nawarin penghisap debu super cepat. Tahu kan? Iya, Oh, iya, Zaman tahu. dulu tuh kalau orang ngetok-ngetok pintu sepada gitu, nawarin penghisap debu super cepat. Saya sampai berantem sama orang itu. Dia ngotot bahwa dia bisa bersihin karpet saya dalam waktu 10 menit. Saya ngotot sampai bodoh juga nggak bisa. Kenapa? Akhirnya taruhan saya. Saya bilang kalau kamu bisa bersihin 10 menit saya kasih 10 juta. Kalau nggak bisa kamu kasih saya 1 juta. Menang saya 1 juta akhirnya. Rumah saya mati lampu. Nggak Mau bisa lu nyala. colok kemana tuh? Mau lu colok kemana? Tapi kalau lampunya nyala bisa. Ya kan dia pasti mau cobanya pada saat itu. Iya juga sih. Mati lampu, Bapak colok menang ke hidung sejuta tuh. dong. Menang. Nggak dibayar, kabur orang. Oh bener. Oke baik, tapi ini luar biasa, penemuannya luar biasa. Ibu juga sukses buat gokil ya, gosok keliling ya. Tadi udah ada ide, siapa tahu bisa buat cuci keliling, bawa apa? Mesin cuci. Mesin cuci yang Bawa mesin. menjadi lapangan pekerjaan. Mudah-mudahan, nah itu yang menarik, mudah-mudahan bisa menjadi lapangan pekerjaan buat orang lain ya. Baik, terima kasih semuanya udah hadir di sini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Yang mana? Misalkan kita punya patan masak, misalnya pisau, kita tinggal selipkan aja ke sini. Oh di Jadi sini otomatis- tuh ntar dia diam. Ya, otomatis dia terkunci dengan produk ini.